kali ini kita akan pelajari materi kimia dari kelas 11 semester 1 pada pokok bahasan termokimia. Termokimia merupakan salah satu ilmu kimia yang penerapannya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita sering merasakan atau melihat bagaimana proses termokimia itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama adalah es batu yang mencair. Pernahkah kamu memegang es batu, kemudian lama-kelamaan es batu tersebut mencair? Mengapa es batu tersebut dapat mencair? Jadi ternyata pada proses es batu mencair ini terjadi pelepasan sejumlah energi. Atau contoh yang lain adalah pada reaksi fotosintesis. Kita tahu tanaman dapat melakukan fotosintesis jika ada cahaya matahari. Artinya, tanaman memerlukan energi yang berasal dari cahaya matahari untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen ditambah dengan glukosa. Contoh berikutnya yaitu kertas dibakar. Jadi pada saat kertas dibakar, lingkungan di sekitar kertas ini akan terasa panas. Kenapa hal ini dapat terjadi? Jadi pada saat proses pembakaran kertas ini terjadi yang namanya proses pelepasan sejumlah energi. Jadi proses pelepasan maupun proses penerimaan sejumlah energi ini lebih lanjut akan kita pelajari pada pembahasan termokimia ini. Jadi subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah pengenalan atau pengertian termokimia. Yang kedua adalah sistem dan lingkungan. Yang ketiga adalah entalpi dan perubahannya. Dan yang keempat adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian termokimia. Termokimia ini berasal dari dua kata, yaitu termo dan yang kedua adalah kimia. Di mana termo adalah panas atau kalor, sedangkan kimia adalah cabang ilmu yang di dalamnya banyak mempelajari reaksi-reaksi kimia. Jadi dapat disimpulkan, termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan panas atau kalor yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Dalam mempelajari termokimia ini, tidak terlepas dari yang namanya sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang kita amati. Dalam hal ini adalah reaksi kimia, di mana reaksi kimia ini melibatkan reaktan dan produk. Jadi sistem ini adalah segala sesuatu yang kita amati pada reaksi kimia pada pembentukan reaktan maupun produk. Di luar reaktan dan produk dinamakan lingkungan. Jadi lingkungan ini dapat berupa suhu, udara maupun yang lainnya. Lingkungan ini merupakan bagian di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Berdasarkan hubungan antara sistem dan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Mari kita lihat gambar berikut. Jadi di sini ada gambar sebuah gelas, di mana gelas ini berisi teh hangat. Oke, kita ibaratkan aja ini teh hangat. Gelas yang berisi teh hangat ini dibiarkan terbuka atau tidak diberi wadah penutup. Karena tidak tertutup,
maka materi berupa uap air dari gelas ini dapat menguap keluar ke lingkungannya. Karena tidak ada tutupnya, maka uap air dari dalam gelas ini dapat keluar ke lingkungannya. Jadi terjadi namanya pertukaran materi. Selain itu, terjadi juga pelepasan sejumlah kalor. Jadi panas dari gelas ini akan berpindah keluar atau ke lingkungannya yang ditandai dengan dinding gelas yang menjadi panas. Jadi kalau kita sentuh dinding gelas ini akan terasa panas karena terjadi pelepasan sejumlah kalor dari sistem ke lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Bisa kita lihat pada gambar teh hangat yang di dalam gelas tadi diberikan wadah penutup. Karena adanya wadah penutup ini, maka materi berupa uap air dari dalam gelas tidak dapat keluar ke lingkungannya karena terhalang oleh wadah penutup ini. Jadi yang dapat keluar adalah kalornya. Jadi kalornya dapat berpindah dari sistem ke lingkungannya yang ditandai dengan panas pada dinding gelas. Jadi kalau kita sentuh dinding gelas ini, maka kita akan merasakan panas yang keluar dari sistem ke lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan sistem tertutup adalah suatu sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Itu dia sistem tertutup. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Contohnya yaitu air yang kita isikan ke dalam termos. Kemudian termosnya kita tutup. Jadi karena ini tertutup, maka tidak dapat terjadi pertukaran materi dari dalam termos ke lingkungan di luarnya. Sehingga tidak dapat terjadi pertukaran materi. Kemudian kalau kita sentuh dinding termos ini, dinding termosnya ini terasa dingin. Artinya tidak ada terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya karena dihalangi oleh lapisan termos ini. Jadi dapat disimpulkan sistem terisolasi merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Itu dia. Jadi bagaimana hubungan sistem dengan lingkungan ini dapat kita perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini ada gambar sistem, kemudian ada gambar lingkungan. Jadi hubungan antara sistem dan lingkungan ini dapat dilihat dari hubungan kerjanya dengan hubungan kalornya. Jadi di sini ada simbol panah dari kiri ke kanan. Artinya sistem melakukan kerja ke lingkungannya. Sebaliknya sistem juga dapat menerima kerja dari lingkungan. Selain kerja, ada juga yang namanya transfer energi atau kalor. Jadi sistem dapat melepaskan kalor dari sistem ke lingkungannya atau dapat menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kalor itu adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungannya. Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungan. Kalor ini yang dimiliki oleh suatu zat dinyatakan dengan istilah entalpi. Jadi pada pembelajaran termokimia ini kita akan temukan istilah yang dinamakan dengan entalpi. Entalpi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahan entalpinya atau delta H. Jadi delta H-nya ini dapat kita hitung dari H produk dikurang H reaktan atau perubahan entalpi sama dengan
entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Berdasarkan perpindahan kalor yang terjadi pada sistem dan lingkungan, maka reaksi kimia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ya, ini dia. Jadi, pada slide dapat kita lihat perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita bahas satu persatu. Jadi, pada reaksi eksoterm, ini dalam lingkaran ini adalah contoh sistem. Kemudian di luar lingkaran ini dinamakan dengan lingkungan. Kemudian antara sistem dan lingkungan terjadi transfer energi atau transfer kalor. Jadi ketika kalornya keluar dari sistem ke lingkungan yang ditandai dengan tanda panah keluar, maka reaksinya dinamakan dengan reaksi eksoterm. Di mana reaksi eksoterm ini merupakan reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya, ketika sistem menyerap kalor dari lingkungan yang ditandai dengan tanda panah masuk ke dalam, ini dinamakan dengan reaksi endoterm. Di mana reaksi endoterm ini adalah reaksi yang menerima kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Perbedaan yang kedua adalah pada reaksi eksoterm, delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm, delta H-nya bernilai positif. Hal ini dapat dijelaskan dari diagram energi berikut ini. Jadi di sini ada besarnya nilai entalpi atau trek energinya nih. Kemudian ada kurva yang menyatakan entalpi reaksi, kemudian entalpi hasil reaksi. Jadi, karena tadi pada reaksi eksoterm terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga entalpi si hasil reaksi lebih kecil dari entalpi pereaksi. Sehingga kalau kita masukin ke dalam nilai perubahan entalpinya, seperti rumus yang terdapat di slide sebelumnya, delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, atau H hasil reaksi dikurang H pereaksi. Jadi di sini karena H hasil reaksinya lebih kecil dari H pereaksinya, maka delta H-nya ini akan bernilai negatif. Nah, jadi ini dia besarnya delta H. Kemudian pada proses reaksi menghasilkan hasil reaksi dibutuhkan sejumlah energi yang disimbolkan dengan energi aktivasi atau EA. Jadi EA ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia. Itu dia untuk diagram energi tingkat eksoterm. Kemudian diagram energi untuk endoterm ini dapat kita perhatikan. Ini dia tingkat energinya atau nilai entalpi. Kemudian ini ada entalpi pereaksi dan entalpi hasil reaksi. Jadi pada reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga hasil reaksinya, entalpi pada hasil reaksi lebih besar dari entalpi pereaksi. Sehingga delta H-nya bisa kita hitung dari H produk dikurang H reaktan. Karena H produk lebih besar dari H reaktan, maka delta H-nya bernilai positif. Sedangkan energi minimum yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi membentuk hasil reaksi dinamakan dengan energi aktivasi. Udah, saya akan berikan satu contoh persamaan termokimia pada reaksi eksoterm dan pada reaksi endoterm. Misalnya pada pembentukan CH4. CH4 dapat dibentuk dari 1 atom karbon ditambah 2 atom hidrogen. Jadi C tambah 2H2 menghasilkan CH4.
delta H-nya sama dengan negatif 320 kJ. Karena delta H di sini bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi endotermnya tinggal kita balik reaksinya. CH4 kita urai menjadi C tambah 2H2. Karena reaksinya sudah kita balik, maka delta H-nya juga kita balik. Jadi delta H-nya sama dengan positif 320 kJ. Ya, karena reaksi ini delta H-nya bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi endoterm. Jadi itu dia sampai kepada persamaan reaksi termokimia. Untuk adik-adik semua, boleh baca atau buka bukunya sebagai sumber referensi lain. Untuk pembahasan tentang perubahan entalpi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan adik-adik baca-baca bukunya untuk memperdalam pengetahuan tentang termokimia. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Kali ini kita akan pelajari materi kimia dari kelas 11 semester 1 pada pokok bahasan termokimia. Termokimia merupakan salah satu ilmu